Sugeng ayam ini para pemirsa netizen semua, selamat datang lagi di channel kita yang kita sayangi, channel Jagat Wayang Kulit. Ya, alhamdulillah kita sekarang ketemu lagi dan akan membahas satu tokoh, ya. Tapi sekarang kita ada di satu tempat. Wah, ini pesantren atau apa namanya nih Mas Dalang? Ini Padepokan. Padepokan, iya. Padepokan yang berada di Rembang, Kecamatan Rembang Purbalingga, di mana kecamatan ini terkenal sebagai tempat lahirnya Jenderal Besar Sudirman. Wah, dan kita berada di Padepokannya Ki Dalang Ki Sumitro Purbodarsono lah, menika. Sugeng dalu Pak Dalang. Oke. Dan bersama kita akan bahas seperti biasa tokoh-tokoh wayang kulit yang ada. Tapi jangan lupa sebelumnya untuk like, komen, ya, subscribe dan share, ya, dan pencet notifikasinya. Tanpa panjang lebar, mari kita serahkan ini wayangnya siapa dia kepada narasumber kita, kinarsum kita. Ki Dalang Tuwuh Permonojati. Semoga Dalang Nggih, sugeng dalu. Matang sedaya sugeng ayawene jare. Nggih, sugeng ayawene. Kalau makasih nyetele wengi atau sing tele awan. Betul. Ya, pokoknya sugeng ayawene saja buat semuanya dan terima kasih Mas Arif. Mapunten iki kula nyarupus Pak Dalang ini senior saya. Senior. Pak Dalang Mitro itu. Ini kebetulan karena kita sudah biasa seperti ini, jadi seolah-olah kita itu seolah-olah saya narsum, padahal ini lebih narsum. Narsumnya narsum gitu. Bintang tamu yang luar biasa ini. Dan ini di kediaman beliau, dalam beliau yang sudah kenal di Purbalingga dan mungkin mengganggu sedikit, tapi ini kita berbagi dengan rekan teman-teman netizen semua. Baik tentunya. Hari ini saya diserahi wayang ini Pak Mitro, Mas Arif. Saya coba untuk kita lihat bersama wayang yang ada di tangan saya. Ini wayang keluaran sudah beberapa, mungkin ratus tahun ini Pak. Kalau kita lihat ini umurnya wayang ini karena udah mbah-mbah ini sampai gapites ganti pimpiro. Kalau gapit itu yang mana? Gapit ini yang namanya gapit tengah ini. Kalau sana nggak kelihatan. Ya ini. Ya, yang saya pegang ini gapit. Ini gapit ini. Gapit ini yang tengah. Gapit sudah ganti berapa kali? Wow, ini sampai ini jadi penjalin karena mungkin terlalu susah untuk mencari sungu gitu. Kalau yang ini namanya duding ya. Duding. Kalau di sini namanya cempurit, tapi kalau di duding. Ya. Ini ratus tahun ini sejarahnya bagaimana sebelum kita sebelum kita kupas siapa tahu ini. Tapi dari segi wayang ini ratus tahun itu maksudnya bagaimana Mas? Karena ini wayang yang saya tahu ini sudah 3 generasi dari mbah turun ke anaknya dan ini ke generasi berikutnya. 3 generasi berarti kan lebih dari 100 tahun. Lebih dari 100 tahun. Ini milik siapa sebenarnya? Ini milik Ki Dalang juga ini. Saya cari yang Udowo atau tokoh ini yang tua. Yang tua. Jadi ini milik Ki Dalang Karno. Ki Dalang Karno. Iya, Bang. Itu udah tua itu Dalang dari Sinduraja. Ya. Purbalingga juga. Itu memiliki wayang-wayang dari beberapa tangan dan wayang itu ada wayang yang masih tersisa ya, wayang-wayang yang udah tua umurnya, tapi masih dirawat. Dan sebagian wayang baru juga. Bikinan sendiri atau pesan dulu gitu? Nggak tahu juga. Karena kenapa saya atur bahwa ini wayang tua? Ciri khas wayang tua adalah bedahan atau tatahannya yang masih kasar. Tatahan itu yang mana? Tatahan ini, bedahan ini. Yang lubang-lubang ini. Lubang-lubang itu namanya tatahan. Karena kalau bedahan-bedahan yang kekinian sudah ngerambut atau sudah lembut. Lebih mungkin dari alatnya apa? Alatnya lebih. Kalau sekarang digital alatnya gitu atau gimana? Nggak ada, tatah itu yang nggak ada yang digital. Dikira pakai laser itu cutting laser belum ada ya? Belum ada. Nanti kita bikin atau netizen itu yang mau bikin wayang itu pakai cutting itu ya, laser itu ya, jos itu. Jangan ngorak-orek tatah. Wayangnya kudu dibedah, ditatah terus disungking karo dicorek terus ora nganggo alat cetak lho boleh.
ini anu kemajuan zaman. Ya. Oke, kita langsung ke layarnya. Pak Mitro ini, Pak Mitro jelas sudah hafal sekali. Sudah apa? Ini, Sering memainkan Pak anu kita dalam sering sekali setiap adegan Dwarawati ini masih keluar. Jadi ini yang bernama Udowo. Udowo. Kalau di sini Udawa. Ya. Banyumas yang benar Udawa ya. Tapi bukan berarti Udawa itu enggak panjang bukan ya. Nama dari namanya Udawa. Oke. Mungkin sebelum ke Mas Lantuwo ke Ki Dalang Mitro ini. Ini tentang apa? Tokoh Udawa ini. Menurut panjenengan ini bagaimana tokoh Udawa ini? Ya, kalau menurut saya sih Udawa ini kan seorang patih di negara Dwarawati. Patih di Dwarawati. Ya, patih. Tapi ini kan termasuk sepuhnya dari Ratu Dwarawati, Prabu Kresna. Ini kan kesirinya menyebutnya kakak. Oh, kakak. Iya. Masih ada hubungan saudara? Masih sama. Oh, masih ada hubungan saudara. Iya, karena ini selaku patih ya istilahnya andalan Dwarawati. Andalan Dwarawati. Oke. Nah, kenapa kok ada saudara? Itu ada sejarahnya. Sejarahnya bagaimana Pak? Dari memang ada hubungan muhrim? Ada. Hubungan nasabnya memang ada. Nasabnya ada. Di mana itu, Mas? Mari kita bersama-sama simak. Apa yang kita Kalau hubungannya mungkin Pak Mitro juga udah hafal. Pada dahulu kala di negara Mandura atau Madura itu ada Prabu Basudewa, ini keturunan dari Prabu Basukunti. Dan punya anak 4, yaitu Basudewa, Kunti, Arya Prabu dan Ugrasena. Ugrasena. Oke. Lah Basudewa yang anak sulung Barat ini punya jadi raja di Madura untuk penerus tahta. Madura. Mandura. Dan mempunyai permaisuri Dewi Rohini namanya. Dewi Rohini. Ya. Lah pada kala itu dikala dia meneruskan tata sang ayahanda, Prabu Basudewa masih muda belum punya anak, itu dia senang dengan hiburan kayak tari dan nyanyi, tari dan nembang gitu. Ada satu penari kerajaan dan dia juga sekaligus penyanyi kerajaan yang namanya Nyai Ken, namanya Ken karena masih muda. Ken Yasoda. Ken Yasoda itu adalah penari dan penyanyi kerajaan. Beliau itu kepencut dengan Ken Yasoda itu karena cantiknya, Pak. Cantiknya Ken Yasoda sampai akhirnya ada suatu hubungan gelap antara keduanya. Samping dia itu ya namanya raja gitu. Sampai Ken Yasoda itu nggak ada bini atau hamil. Hamil karena malunya, karena itu seorang raja. Basudewa malu. Karena malunya artinya Basudewa menitipkan itu kepada Demang Antiogopo atau Demang Sagopo. Dititipkanlah Yasoda itu dan disuruh untuk menetap di rumahnya Demang Antiogopo di Pademangan Widoro Kandang. Jadi itu penarinya sudah ke Widoro Kandang dan sudah menjadi istri Demang Antiogopo yang sudah tua. Dan konon Demang ini sudah tidak bisa menurunkan lagi, tidak bisa punya keturunan saking tuanya. Akhirnya di sana sudah nggarap bini, tapi dengan catatan itu Yasoda itu sudah nggarap bini 4 bulan kurang lebih, atau 3 bulan 4 bulan, jadi peling itu jangan sampai disetubuhi dulu atau jangan sampai dicampuri dulu karena itu terah saya gitu loh. Hanya sampai sana dan akhirnya keluarlah bayi laki-laki, dan dinamakan Udawa ini. Berarti keturunan raja. Ya aslinya, tapi kan udah jadi anak Demang. Demang Sagopo dan Yasoda itu ganti nama dengan Nyi Sagopi. Karena jadi istrinya
Demang Sagopo. Oh. Jadi di Widara Kandang ada Demang yang punya anak Udawa, yang aslinya itu adalah anak raja. Dan setelah raja itu menikah dengan Dewi Rohini Permaisuri, punya anak 3, itu Baladewa, Sri Kresna, dan Dewi Sembadra, atau Roro Ireng atau Dewa Brata. Jadi ada tiga anak. Nah, satu bapak lain ibu. Iya. Oleh karena itu ketiganya ini pun oleh bapaknya dianjurkan, kamu main-mainlah di Widoro Kandang. Kamu sering main di sana. Karena ini ada musuh yang selalu ingin menyerang di kerajaan Madura, yaitu Kongso Dewo itu. Nah, jadi waktu saya tidak ceritakan ini karena nanti larinya ke Basudewa gitu. Kita lari ke sini saja. Jadi anak-anaknya Basudewa pun sering main di sana. Jadi ada 4 anak di sana, yaitu Udawa, terus Kokrosono itu Baladewa muda, terus Noroyono Kresna muda, dan Roro Ireng yang Sembadra muda. Di mana di sana main 4 anak ini. Ternyata tidak berhenti sampai situ. Nyi Demang Sagopi ini, Nyi Sagopi juga kan masih cantik karena dia masih muda. Ternyata kedua adik Basudewa itu juga senang, Mas. Aryo Prabu karo Groseno ki juga senang, melu senang. Maka diam-diam Aryo Prabu juga kedemanan. Dia juga campur dengan Sagopi. Hanya punya anak Dewi Larasati. Nah, terus Groseno juga yang anak bungsunya. Yang adik bungsunya juga, adiknya Basudewa itu yang bungsu juga senang. Dan kan bayi laki-laki. Melahirkan bayi laki-laki bangsawan. Akhirnya ada semua, kalau anaknya Sagopi semua ada berapa tadi? Dari anaknya Sagopi itu ada 3. Nah, sedangkan anaknya Basudewa juga 3. Anaknya yang dari istrian dia. Jadi intinya anaknya Basudewa semuanya 4. Ditambah dengan anaknya adiknya jadi 6. Tapi itu semua tidak diakui oleh kerajaan karena itu adalah aib. Jadi itu dikatakan anak Widoro Kandang. Nah, maka besarlah mereka. Di suatu sisi Narayana ini sering berguru ke sana kemari, diikuti oleh Udawa ini. Yang sering mengikuti adalah Udawa. Jadi setia sekali dengan Narayana. Kalau di film Krishna sih muncul nggak ya? Muncul, sangat muncul. Karena Yasoda sendiri yang mengasuh di Krishna kalau dia. Dan anaknya Yasoda selalu Ibu Yasoda. Itu sebenarnya sejarah juga ada. Kalau lagi kan film Krishna itu. Yang namanya kayak Jepang ya, Yasoda ya. Yasoda, Jepang Yasoda. Iya, Yasoda. Kalau sini malah ada yang ngarani Sayuda. Dan kalau wayang kulit ada yang ngarani Sayuda, tapi kalau di India Yasoda. Ya sing jelas Sagopi gitu. Karena Sagopi umum untuk wayang kulit Sagopi gitu. Mungkin ini Pak Mitra juga kalau diurus sampai Ugrasena aku punya anak itu mungkin nggak sampai situ ya kalau pedalangan sini ya. Itu jarang dimengerti oleh pedalangan pada umumnya gitu. Memang itu sangat rahasia, sampai dalang sendiri nggak tahu. Berarti sangat rahasia. Iya. Memang jarang diungkap gitu ya. Ini aibnya Basudewa sampai dalang ya oleh ngerti loh. Beraja. Saya itu agak teman dengan informan ya. Saya sendiri juga belum pernah belum pernah sampai ke sana ya di dalam. Dia setahu hanya itulah. Ya tahunnya sudah menjadi patih. Kalau sudah jadi patih itu. Maka hasilnya jarang diulas. Ya, ini saya juruskan ke yang jadi patih. Karena waktu itu Narayana adalah Kresna muda itu. Senang sekali berguru, dan waktu itu dia sampai perang dengan Yudhakala Kresna di negara Dwarawati. Lahirnya Yudhakala Kresna itu kalah, raksasa besar itu kalah, dan Dwarawati diduduki oleh Narayana, dan dia menjadi seorang raja bernama Sri Kresna. Nah, dengan itu karena Udawa ini ikut membantunya dalam peperangan itu, dia dijadikan patihnya di sana, jadi patih Udawa. Dan berarti Udawa ini sakti.
Sakti. Sakti. Sakti karena dia diwarisi, nah senjatanya apa Udawa? Jenengan bersebut. Sakti. Iya, Udawa itu punya senjata. Iya. Itu banyak versi Mas. Ada yang ngarani Kyai Blabar, yang tahunya di sini Kyai Blabar, Iya, biasanya Blabar. dalang. Iya, iya. Tapi ada satu yang dalam saja tidak tahu. Kenapa? Itu Kyai namanya Gondoludiro. Gondoludiro. Itu Kyai Kris juga namanya Gondo, Kyai Gondo Gondoludiro. itu bau, Ludiro itu darah. Wush, iya. Bau darah. Mampu gede. Kyai Gondoludiro dan ada yang sudah kaprah di pedalangan Kyai Blabar itu memang kayak kalau Kyai Blabar itu pemberian dari Basudewa bapaknya, karena itu menjadi satu tanda bahwa itu tengere Keturunan. ya tenger keturunan, dan tengernya itu udah ada hubungan dengan saya Kyai Blabar. Nah, ini menarik ini. Kira-kira akhirnya tahu nggak si Udawa ini bahwasanya Basudewa itu bapaknya? Nah, saya ceritakan sampai sini. Mohon coba. Gitu. Jadi itu sampainya di ada cerita di sana Udawa waris, atau anu nggih, paham Ya. cerita Udawa waris. Udawa niku nyuwun haknya. Gitu. Ada cerita Udawa waris di sana Minta hak waris. minta hak waris. Dalam arti hak warisnya sebenarnya gini. Karena berceritalah Sagopa kepada Udawa anaknya. Udawa sebenarnya Widoro Kandang ini adalah bumi kamardikan atau bumi perdikan, bumi yang tidak ikut ke kemanapun. Karena ini sudah dikasih mandat oleh Basudewa, dengan adanya Demang Sagopa itu mengasuh Udawa. Widara Kandang itu diserahkan murni pure sebagai bumi perdikan, dan itu ditandai oleh Kyai Blabar itu. Dari situ. Nah, maka Udawa itu sowan ke Kresna, ngomong bahwa saya punya mandat dari bapak dan diceritakan saya itu putra dari Basudewa. Maka saya kepengen jejekaken, saya kepengen Widara Kandang tidak ikut Madura gitu. Madura kan yang meneruskan Baladewa. Baladewa, ya. Nah, terus Kresna kan sudah enggak di Madura, Kresna di Dwarowati. Jadi Kresna ngomong sama Udawa, "Yo boleh, Kakak. Kalau begitu boleh, tapi tolong yang punya wengkon sana adalah kakak saya, Baladewa. Silakan Kakak menemui Baladewa." Iya. Akhirnya Udawa ketemu Baladewa. Baladewa enggak setuju. Baladewa kan sifatnya keras. Enggak boleh itu. Itu masih punya Madura kok mau diperdikan gitu. Sampai marah luar biasa, marah semarah-marahnya dan tidak setuju. Akhirnya Baladewa marah sampai akhirnya dia ikut akan istilahnya akan tarung. Udawa kan bingung toh mau menghadapi wong dia juga adik-adiknya bingung. Ya bingung dia ke Kresna ngomong, terus Kresna, yaudah gini, saya bagi-bagi tugas kan. Kresna melerai ke Baladewa bahwa gini, Kakang Prabu itu tidak pernah tahu tentang sejarah. Sebenarnya kalau Kakang Prabu membuka sejarah, Kakang Udawa itu adalah saudara kita. Nah, ternyata Baladewa itu mengakui, Kang Mas Mitro, mengakui memang itu kakang, ya memang kakak saya, dan itu saya tahu itu putranya bapak. Tapi kan buminya saya tidak menyaksikan itu. Baladewanya tidak mengakui buminya. Apa namanya? Baladewa, Kresna sampai Jasembadra pun tahu itu. Sudah tahu tentang bapak. Nah, terus akhirnya terjadi perdebatan di situ. Perdebatan. Walaupun si Sumbadra itu juga ikut dengar di kala wasiatnya Basudewa sebelum meninggal, tapi tidak bisa mengubah kebijakan dari Baladewa, karena Baladewa kan orang keras kepala, orang wes gampang marah toh. Orang kue dulurku, tapi bumi ya tetap bumi Madura. Itu Mas. Jadi akhirnya timbul gesekan di sana waktu Udawa waris itu sangat heboh, dan ada satu kiu di sana. Kresna ngomong, oke, yang satu-satunya yang bisa membuktikan hal ini adalah Prabu Masopati. Prabu Masopati yang punya bukunya, buku tentang pemetaan jagat ini yang diberi oleh Dewa Indra. Itu di situ ada semua. Data statistik di situ ada semua. Desa peta blok. Iya. Jadi mapnya itu yang megang itu secara Google Map itu yang megang adalah BPN. Prabu Masopati. Masopati kan mbahnya ya. Iya. Masopati mbahnya. Iya. Akhirnya oke, kalau gitu ke Masopati saja Baladewa gitu kan.
Terus tiba si Udawa nggak mau. Karena Nggak mau, saya malu, saya tahu saya anaknya penari, saya anak wong ceplek, aku isin ngadep seorang Baginda Raja Masopati kan orang beliau eyangnya para eyangnya para raja. Akhirnya ya udah kalau kamu memang nggak mau ke Masopati, nggak mau ke Wirata, kamu ke Madukara saja. Kamu sekarang ke tempatnya Harjuna, ke adik saya Sembadra, kamu ke sana saja, minta nanti diantar sama Harjuna ke sana. Begitu. Nah, ini udah ke Madukara. Karena di Madukara. Karena di Madukara itu ada istrinya Janaka. Larasati kan diistri oleh Janaka. Iya. Larasati itu adalah Larasati adalah adiknya Udawa. Anaknya Sagopi itu yang sama iya kan? Wah, jan. Jadi karena diistri oleh Arjuna meneh. Iya. Harus tonton itu videonya Arjuna itu ya di video sebelumnya. Sampai ke Arjuna sampai ke sana Mas Mitro itu. Iya. Sampai ke Madukara itu kan. Ngersula. Iya. Di aku tulungono. Ini kok saya bisa seperti ini padahal saya punya hak penuh dengan Widoro Kandang tapi kok Prabu Baladewa seperti ini ya. Hanya Larasati ya tergantung Kang Mas Janoko gitu kan. Sembadra juga ya udah tergantung Bapak Nekulut mengkopi. Akhirnya si Harjuna yang minta, Harjuna nggak mau. Saya nggak mau menemani kamu ke Wiroto. Saya nggak mau. Kenapa? Ya karena anggapannya Harjuna, Udawa itu bukan beliau Harjuna nggak tahu tentang itu. Saya nggak ikut campur urusan itu dan itu saya perkewu kalau Prabu Baladewa. Jadi dia juga kan nggak enak sama kakaknya. Ipar. Akhirnya marahlah kedua adik ini antara Sembadra dan Larasati sama-sama istrinya Harjuna marah Kepada Arjuna. akhirnya diomongi kalau gitu saya milih pulang saja ke saya milih pulang kalau gitu. Terus si Larasati juga saya juga milih pulang ke Widoro Kandang. Akhirnya Arjuna waduh kelangan bojo iki. Loro sisan ya. Akhirnya Arjuna luluh hatinya. Ya udah saya oke ikut ke Masopati. Akhirnya di Masopati kumpul. Ini biar cepat singkatnya. Dari Masopati kumpul dan kunci adalah Google Map. Kuncinya ada mapnya dari Masopati dibuka, itulah bukunya dibuka, kitabnya dibuka dan di situ ternyata sudah terbilang di situ bahwa bumi Widoro Kandang adalah bumi perdikan yang telah dimerdekakan oleh Basudewa dengan tanda Kiai Blabar. Mana Udawa Kiai Blabar? Inilah Kiai Blabar. Maka itu sudah menjadi tanda. Baladewa tidak terima. Wah, metu jowo keluar. Baladewa tetap nggak terima bahwa itu minta tanding. Hanya tandinglah Baladewa dengan Udawa. Waktu itu Baladewa sudah tegel sekali ingin membunuh Udawa. Sampai ada cerita pengembangan cerita dalam banyak. Udawa dibunuh sama Baladewa pernah. Dibunuh pengembangan dibunuh das tapi dihidupkan kembali oleh Kresna. Ya karena ya Kresna juga mau musuh kakaknya sendiri kan nggak mungkin. Paling gitu ya dibunuh biarin dibunuh nanti saya hidupkan kembali. Ternyata setelah itu Baladewa jadi sadar. Oh ya itu diceritakan. Oke, Kang, itu kakak kamu seperti yang diceritakan. Itu kan yang itu bapak. Kamu kemana-mana dulu siapa yang dukung? Siapa yang nemenin kamu ke sawah kemana? Itu kakak Udawa. Harus ingat seperti itu dan sebagainya. Akhirnya apa? Turunlah Sukmane bapak Basudewa ngomongi dan Sembadra pun ikut kumpul semua itu sampai ngomong, saya sudah pernah bilang sebelum saya meninggal, jangan pernah kau sentuh dan ganggu orang yang memegang keris Kiai Blabar kepada Baladewa. Itu langsung tunduk. Ya udah akhirnya kakak. Nah sebagai hadiah keris Kiai Blabar itu belum ada gagangnya, baru meligo. Jadi mau milahan itu loh Pak Mitra ya. Akhirnya apa? Pucuk yang nenggolo, tumbak nenggolo yang pucuk belakangnya itu dipotel untuk jadi gagangnya Kiai Blabar. Tambah sepi. Itu ceritanya. Nah udah gitu selesai, baru dari Kurawa protes. Kurawa datang ini Sengkuni. Protesnya. Ya protesnya karena Sengkuni pernah dipermalukan oleh Udawa. Urus memang. Ya karena Udawa dulu waktu alap-alapan Larasati yang sayembayaran Larasati oleh Arjuna kan yang
yang masang sayembara Udawa. Siapa saja yang menang dengan Udawa berhak adik saya Larasati jadi istrinya. Sengkuni itu pernah dipermalukan, Burisrawa dipermalukan. Sengkuni kan dendam. Kalah sama Udawa sampai akhirnya sudah kalah, anaknya Sengkuni jadi istrinya Udawa. Antiwati namanya. Sengkuni ini mertuane Udawa. Gimana Mas Arif? Bagaimana ini? Mulek ya Mas Arif. Muleknya di situ. Maka Sengkuni datang itu mau anak saya kembalikan gitu katanya. Antiwati kembalikan itu kan anak saya. Kamu sudah berontak, anak saya masa jadi istri seorang pemberontak dan sebagainya. Pemberontak dari apa namanya? Madura itu hasutan. Sebenarnya Sengkuni itu dendam kok. Nah, nyari kesalahan udah. Lah Sengkuni ngerti siapa sing digawe Sengkuni? Siapa yang dibawa Sengkuni? Patih Adi Menggala yang buat senjata. Ini Udawa didu. Adi Menggala itu siapa? Patih Adi Menggala adalah patihnya Prabu Karno. Perang. Wow, ini kalau kamu bisa mengalahkan Patih Adi Menggala, boleh kamu ambil anak saya kembali. Sengkuni ngedu tuh, didu wah sama kuatnya Adi Menggala sakti, Udawa juga sakti. Rong Kresna tahu Semar. Semar sama Kresna. Ada apa? Itu nanti kalau ada yang terbunuh pasti ada yang menangis. Lah kenapa sih? Itu saudara. Lu bisa nih. Itu Adi Menggala itu adiknya udah. Lu bisa nih gitu kan. Kelingan biyen Ugrasena yang anak adik kotane maksudnya. Itu dengan Sagopi itu keluar bayi laki-laki ya Adi Menggala gitu. Jadi Adi Menggala adalah adiknya udah, adiknya Larasati. Akhirnya diterangkan maring Udawa dan maksud Adi Menggala, kamu itu saudara. Ini lo nggak sudah perang, akhirnya rangkul. Terus ya Sengkuni bubar mau. Sengkuni kalah perang dan Antiwati itu ternyata tetap ikut suaminya. Karena Antiwati tetap cinta dengan Udawa. Luar biasa ini Udawa. Kalau ngomong tentang Udawa ini berarti dia punya satu sifat yang memang harus diteladani gitu ya. Kira-kira sifat apa sebenarnya yang paling menonjol dari Patih Udawa ini Ki Dalang Mitra ini? Iya, Pak Udawa. Kalau sifatnya ini sifat ini memang ya apa? Dia kan ikut sama adiknya itu, ya si Prabu Kresna itu. Memang dia itu konsekuen, istilahnya karena Patih yaitu ngurung kebi. Iya. Konsekuen ngurung. Setia lah. Ya, setia nih paling setia. Jadi ya walaupun pernahnya ini kan tua, tapi dia kan merasa tetap masih melu lah ya, melu ke Prabu Kresna. Iya. Jadi betul Pak Mitro itu satu setio karo jejibahan. Iya. Terus dia ngurung kebi marangi Bumi Pertiwi. Dan yang lebih penting adalah Udawa selalu mawas diri. Walaupun dia tahu saya keturunan Raja Basudewa, tapi karena ibu saya dari seorang penari kerajaan yang notabene tidak dipandang dengan baik ya. Hanya dia selalu merasa mawas diri, saya nggak perlu vokal banget dalam segala urusan. Walaupun ini peran penting sekali dalam konteks di Nurpati Mandura sangat penting, karena sing ngomongi ketiga orang yang jaya itu Baladewa, Kresna dan Sembadra adalah Udawa. Dan apa di perjalanannya berarti Udawa juga pernah istilahnya langsung bilang kepada Basudewa bahwasanya dia anaknya gitu. Ya malah ya Basudewa sendiri yang bilang. Basudewa ya sampai menyerahkan Kiai Blabar. Kiai Blabar langsung ke Udawa, bukan ke apa? Ya di hadapan dengan Demang Sapoka. Bratayuda gimana nih? Nah ini ya ada perangan yang dua versi karena di lakon Kresna Gugah ada kesepakatan yang terselubung yang tidak kita ketahui. Ternyata ada kesepakatan bahwa karena ini menantunya Sengkuni, jadi dipersilahkan untuk memilih dan Udawa ini bela Kurawa waktu perang Bratayuda, tapi tidak kena empati karena dia itu sebenarnya hanya untuk apa? Itu bukan untuk tokoh utama yang di perang Bratayuda. Jadi tidak ada maksudnya, hanya untuk ngamping-ngampingi karena ya Darma Bektine karo Monotuwo, ada perangan gitu. Ada yang perangan versi Dalang, ada yang mengatakan dia tidak ikut dalam perang Bratayuda.
karena saking bingungnya. Jarang dimunculkan juga Di Bratayuda karena itu juga dirahasiakan dari dalang. Kenapa? Ya, itu kan dirahasiakan. Rahasia Ada rahasia. Sampai dengan matinya Udawa itu kan cukup dirahasiakan. Matinya itu sebenarnya ini tuh panjang umurnya. Sampai karena Kresna itu kan panjang umur. Pandawa sudah muksa, Kresna belum. Sampai dengan dia matinya dikala dia perang sama dia perang sama Narendra Sriwedari. Namanya Prabu Arjunapati, dia perang sampai campur mati semua. Jadi zaman kerajaan Sriwedari berarti kan sudah Wayang Madya, Wayang Tengah. Jadi setelah Parikesit ya. Jadi itu cerita matinya Udawa. Udawa sendiri punya anak. Anaknya Udawa tidak pernah terceritakan. Tidak pernah terceritakan. Karena di sana bukan tempat lahir beta ya. Karena di sana kena nikahi karo Antiwati mulai sengkuni ya orang populer tuh ya. Populer banget ya. Jadi ya itu sampai itulah dirasakan. Saya juga tidak diberitahu. Jadi kan Ya mungkin dari teman-teman budaya yang lain ada yang tahu informasinya ya tentang ini bisa ngulik ya. Iya ini kalau ada yang tahu anaknya Udawa itu mungkin akan membantu sangat. Memang sebenarnya Udawa ini kalau lihat dari cerita tadi ini sudah sangat sakti, keturunan Basudewa, kakaknya Baladewa, Kresna dan Sembadra, berarti dia sebenarnya bisa jadi tokoh yang sentral sekali. Sebenarnya itu bisa menjadi kalau di sepak bola itu faktor pembeda. Iya. Tapi karena kasta itu kembali ke kasta itu sangat mempengaruhi Lajer gitu, walaupun dia nasabnya baik. Sebenarnya seperti Karno kan gitu. Ya. Karno kan bisa jadi pembeda. Tapi mungkin karena Udawa ini mungkin lebih ditokohkan lebih diam, ya bukan penentu gitu mungkin. Padahal dia punya kesaksian yang luar biasa mumpuni. Tapi memang Udawa itu sirep atau meninggalnya Udawa itu bersamaan dengan bangsanya. Hilangnya bangsa Yadawa itu semua hilang. Bangsa Yadawa itu hilang semua. Ya, jadi sudah punahnya bangsa itu ya bersamaan dengan punahnya Udawa ini. Karena ini mutlak ini adalah bangsa Yadawa ini termasuk sama. Setyaki juga bangsa Yadawa. Kalau Madura itu termasuk bangsa Yadawa. Karena Setyaki itu kan putranya Ugrasena toh. Iya. Luar biasa ini jadi seorang tokoh wayang yang misterius ini karena banyak yang dirahasiakan dari dalang-dalang ini. Iya. Banyak rahasia ya dalang-dalang. Iya, saya sendiri juga gitu. Jadi anaknya juga nggak tahu. Iya, nggak tahu terus sampai menikah dengan anak Sengkuni juga tidak. Sini pada rahasia sini tidak nggak tahu. Dan sebenarnya ini salah satu pelajaran ya tentang waris tadi itu ya. Iya tentang waris. Iya apa namanya Udawa waris itu membuka sebuah cerita dari Udawa dan itu di Romo Kiai Mantep itu memang yang membuka lakon Udawa waris. Pak Mantep Sudarsono. Pak Mantep ya yang banget. Karena memang kalau saya dengar dari guru agama saya itu salah satu ilmu yang pertama kali dicabut oleh Allah itu ilmu waris. Yang dihilangkan. Yang dihilangkan itu pertama ilmu waris gitu. Nah itu jadi mungkin netizen nih yang mau nanggap nih wayang nanggaplah lakon Udawa waris ini. Karena di situ pasti akan ada banyak sekali ilmu tentang persaudaraan yang semakin berkurang, terus hanya konflik hanya menggemi materialisme. Kalau tadi bilang kan ya namanya Baladewa itu harusnya kan orang yang bijaksana. Ya, padahal dia tadinya juga tahu ini kakaknya. Tahu. Kenapa menggemi tanah yang sejengkal itu, bukan persaudaraan. Itu kan sebuah hal yang patut untuk diulik dan patut untuk dipentaskan itu karena mengandung filosofi yang luar biasa. Ngatur kayak gitu lagi. Itu mungkin ada pendapat yang lain dari Ki Dalang Mitra ini tentang tokoh ini. Ya, pendapat tadi kalau tadi sekali-kali memainkan Udawa waris. Kita dalang harus mikir nih, Mikir gimana? Mikir gimana ini? Banyak rahasia itu ya. Gampang nanti dibuka rahasianya. Pakai kunci rahasia. Udawa waris. Jarang sekali. Ya karena ini sebenarnya lakon pakem dan dalam arti lakon pakem yang ditilep. Contohnya kayak Sagopi kok
Ugra Sena melu-melu lho anak. Ya kaya kelasnya Madu Sudono ya. Nah, iya. Jadi itu memang dalang muda terutama saya weling ya Mas Mitro. Jangan hanya sahabat wayang tapi cerita-cerita di dalam wayang itu harus diangkat. Jadi tahu lah backgroundnya bagaimana dan sebagainya gitu ya. Sehingga nanti ketika memainkan itu emosinya benar-benar muncul ya. Karena bagaimana mungkin saudara itu bertekad benar-benar walaupun secara epic Mahabharata juga urusan waris. Tapi ini agak lebih spesifik lagi, lebih dramatis lagi mungkin dengan ini. Ya sangat kasihan. Kita lihat Udawa itu sangat kasihan karena dia seorang anak raja sebenarnya dia adalah korban tapi ya itulah tertua lagi ya. Tertua. Kayak Karno itu. Apalagi sampai ada dalang yang berani melakonkan Udawa dibunuh sama Baladewa. Itu nangis. Itu waktu itu memang luar biasa. Itu memang kalau dalang yang menjiwai sekali dia akan nangis. Iya, akan nangis dan ketemunya Udawa dengan Adi Menggala pun itu akan jadi tangis karena dia adiknya. Iya. Adi Udawa yang tidak pernah terungkap. Karena apa? Ini karena apa? Ternyata itu bayi kecil itu dipasrahkan ke Adirata. Adirata itu adalah bapaknya Karno. Dipasrahkan jadi anaknya Adirata dulu. Setelah Karno ditemukan, terus Karno jadi raja, itulah bayi ini jadi Pati. Jadi memang pelajaran di epic Mahabharata atau wayang kulit ini banyak tragedi-tragedi keluarga yang ini bisa mengajarkan kepada kita bapak-bapak ya Pak ya hati-hati ya kata gigi dalang ya jangan terlalu banyak di daerah kandang Pak. Kandangnya sendiri saja Pak. Doro kandang panggonan Pademangan. Oke, maksudnya itu banyak lagi cerita di Ampak-Ampak Widoro Kandang itu banyak cerita di sana karena termasuk Widoro Kandang inilah tempat penjeboran dari 3 satria yang menjadi orang-orang hebat sampai yang putrinya adalah penurun raja-raja di tanah Jawa dan di sana ada konflik tingkat tinggi di sini. Selain konfliknya Udawa di sana ada konfliknya Kangsa Dewa. Itu nanti bisa diangkat di next episode. Dan itu juga diulas di filmnya Krishna. Oh iya. Temannya Ibu Yasoda. Tapi kan rahasia-rahasia ini mungkin tertutup karena memang ini dirahasiakan oleh dunia dan dari pihak-pihak PBB ini juga merahasiakan ini. Para iluminasi pasti juga tidak tahu. Tapi kesan lagi Kidalang ini luar biasa sekali. Kidalang Mitro dan kita juga berpesan kepada para netizen kalau yang namanya jagat wayang kulit itu hanya tidak sampai sekuku hitam lah ya untuk pengetahuan wayang kulit ini. Kalau Anda memang benar-benar pandemen wayang kulit, bukan hanya melihat channel kita, subscribe, komen, like, and share saja, tapi tanggaplah dalang-dalang. Karena itu esensi salah satu utama aplikasi dari pelestari budaya. Betul. Terus pesan saya juga begini, kami itu jauh dari sempurna. Kembali lagi saya sampaikan. Apa yang kami sampaikan bukanlah patokan yang harus ditetapkan. Karena masih banyak pendapat atau masih banyak penemuan-penemuan di luar sana ya Mas Mitro yang lebih dalam lagi mengulas tentang wayang. Mungkin itu hanya segelepung Pinoro Sosro kemampuan kami dalam untuk ngulik dari wayangnya. Itu Mas Mitro ya. Gelepung kok Pinoro Sosro. Gelepung itu tepung, Pinoro Sosro dibagi 1000. Gelepung itu udah kecil sekali tapi tepung dibagi 1000 itu tidak. Mungkin kami kecil sekali untuk pengetahuan. Sirotol Mustaqim itu rambut dibagi 7. Pinoro itu ya. Sulitnya kecil lagi ini ya. Jadi kecil sekali pengetahuan kami ya Mas Vito dalam wayang. Jadi partikel, neutron, atom dan sebagainya. Mohon maaf juga pada mahaguru di sana, mahaguru dalang. Mungkin kalau saya menyampaikan kurang tepat atau kurang lengkap, ini karena mungkin keterbatasan pikiran saya dan Mas Mitro. Mohon maaf Mas Mitro, ada perbedaan versi ya. Dan ini mungkin untuk closing, mungkin ada statement atau pesan-pesan dari Kidalang Mitro untuk para netizen. Ya, pesan saya hanya cuman ya intinya marilah kita melestarikan seni budaya khususnya wayang biar tahu ya asal usulnya wayang-wayang itu ya, anak-anaknya siapa terus turun siapa itu kan yang memang jarang diangkat lah cuma pesan saya ya monggo lah biar anak-anak kita tahu tentang wayang
Karena wayang itu nilai-nilainya banyak, nilai hidupnya banyak sekali. Ya, Oke. Dan mungkin juga di dalam tuh mungkin ada pesan sudah lagi. cukup banyak yang saya sampaikan. Ya mau nanti netizen jelek ya. Ini Intinya jangan pernah berhenti untuk mencari tahu tentang wayang. Dan salah satu yang Anda cari, salah satu sebagian kecilnya ada di Jagat Wayang Kulit. Jagat wayang. Jadi jangan lupa itu abang-abangnya pencet wis chat wis ngono Jagat subscribe Wayang dan Kulit. iya Jagat wayang kulit. bersama kami semua insya Allah akan sedikit mengulik tentang wayang, mengupas tentang wayang. Insya Allah bermanfaat sebagai kemaslahatan semuanya. Dan semoga kita dengan memperjuangkan budaya ini, melestarikan budaya ini menjadikan ibadah. Iya betul. Dan begitu netizen terhormat, kita juga ini semua hanya usaha saja. Dan di dalam Mitro juga Terima kasih Mas Mitro dengan keluarganya ada dalamnya sanggarnya Sanggarnya pokoknya Mas Mas Purwoko, saya Purwoko. juga YouTuber itu punya channel namanya apa Mas Sitik Purwoko? Purwoko. Sitik Purwoko. Itu Sitik Purwoko. bisa di Wah, nanti dilihat subscribe dalam juga. Channel deskripsi. budaya ya. Iya, tentang budaya tentang budaya guys. juga. Salung asisi nanti bisa dilihat sanggarnya dari Ki Sumitro Purbo Darsono ini salungnya apa? Lewat channelnya Mas Purwoko yang nanti ada di Sitik Purwoko. deskripsi. Oke. Terima kasih semuanya, terima kasih Ki Dalang Sami-sami. untuk tempatnya, Sami-sami. untuk sharingnya, guys, sehat selalu. Dan terima kasih lagi, jangan lupa like, share, and subscribe. Dan kita jumpa lagi di wayang selanjutnya. Mau apa? Monggo tulis di komentar. Oke. Terima kasih, sugeng ayawe dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.